ingat, kalian dilarang untuk memberikan barang itu dengan pikiran kalian bahwa saya kalau balikin barang pasti akan lunas. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang api ngamuk, galbay makin tinggi, bikin para pinjol menyerah. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu yang dimaksud oleh api, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya curhatan seorang teman yang mana dia galbay banyak sekali, sampai di satu sisi dia temukan titik balik dari dirinya sehingga dia memutuskan untuk galbay dan aman sampai hari ini. Mungkin cerita ini bisa kalian jadikan motivasi bagi kalian yang belum berani galbay ataupun bahkan belum pernah menyentuh dengan namanya galbay. Nah, seperti ini informasinya. Jadi dulu tuh kita sama takut akan teror DC dan lain-lain. Sampai akhirnya beberapa kali dapilin DC ke rumah dari APK Kredivo. Nggak berhenti di situ, DC aku laku pun upload ke rumah dan disinilah titik baliknya. Ya, DC aku laku tuh ternyata teman sekolahku. Finalis setelah curhat tentang keadaan finansialku saat itu, akhirnya temanku nawarin untuk galbay aja dan bakal dia bantu. Dan ya, 3 tahun berlalu sejak itu tanpa ada yang apain lagi ke rumah, mulai menata ulang ekonomi dan serasa keluar dari penjara. Selama ini galbay APK Shopee aku laku Kredivo, ada kami Uatas, Indodana, ada Pundi dan isi cash. Jadi intinya di sini adalah ketika dia merasa ketemu dengan orang yang bisa diajak curhat dan akhirnya temennya itu ngajak untuk galbay, disitulah titik balik kehidupannya bisa menyelesaikan satu persatu urusan pinjolnya. Nah, bagi kalian yang sekarang memang saat ini belum menemukan rasa nyaman itu, carilah dulu rasa nyaman agar kalian nanti bisa terus untuk galbay. Karena saya yakin kalau kalian tidak memulainya dari sekarang, semua itu tidak akan pernah bisa selesai. Karena di sini pun seorang DC juga menyarankan untuk galbay, yang artinya dia tahu bahwa pinjol ini hukumnya masih perdata. Nah itu dia teman-teman ya, jadi titik balik setiap manusia itu berbeda-beda, apalagi bagi kita yang memang belum pernah menerima keadaan seperti ini tapi kita dipaksa untuk menjalankan ini. Jadi buat kalian semuanya saya harapkan sebenarnya galbay ini bukan untuk kita memperburuk diri kita, tapi galbay ini sebenarnya untuk lebih membuat diri kita safe, lebih membuat diri kita aman, lebih membuat diri kita nanti ke depan saya mau hidup tenang. Gitu ya, jadi memang harus galbay dulu, ini kuncinya. Kalau kalian tidak berani galbay berarti ya udah kalian tidak siap dengan masa depan kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini Api mengungkapkan kemarahan. Ibaratnya Api bingung, ini kenapa galbay menjelang akhir tahun per November ini sudah kelihatan galbay makin tinggi. Bahkan ada beberapa pengamat ekonomi mengungkapkan bahwa banyak orang yang sengaja untuk galbay. Padahal di sini pengamat ekonomi sudah mengungkapkan bahwa banyak sebagian masyarakat Indonesia pada saat dia pinjam dia punya pekerjaan, tetapi pada saat sudah jatuh tempo dan dia mau membayar atau dalam masa pencicilan dia kehilangan pekerjaan. Nah sebenarnya ini harus dilihat oleh Api, kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana konsekuensinya. Walaupun tahu ya namanya ini usaha, harus benar-benar dilihat bagaimana kalau seandainya terjadi yang namanya PHK oleh nasabah, yang seharusnya nasabah ini baik, ujung-ujungnya galbay dan terlihat tidak baik. Nah berikut informasinya teman-teman ya, banyak warga RI nunggak pinjaman online. Asosiasi Vintage buka suara. Di sini sebenarnya Api itu mengetahui keadaan kita. Karena apa? Informasinya awal mulanya mungkin banyak orang yang melakukan pinjaman pada saat itu dia sedang bekerja. Kemudian pada saat mau melakukan pembayaran dia kehilangan pekerjaan atau tertimpa musibah. Sehingga orang-orang tersebut tidak mau melakukan pembayaran bukan karena disengaja, karena keterpaksaan ekonominya. Apalagi nanti menjelang puasa itu akan lebih banyak lagi dan akan lebih banyak kriminalitas yang akan meningkat. Nah di sini Alfi juga mengatakan bahwa ke depan mereka akan lebih memilih lagi orang-orang yang akan melakukan pinjaman dengan mendeteksi gagal bayar yang terjadi di beberapa pinjol lainnya.
Misalnya saat ini dia melakukan pinjaman, nanti ke depan teknologi pinjol itu akan dilengkapi dengan deteksi orang-orang yang sudah galbay di beberapa pinjol lainnya, sehingga nantinya itu akan terreject. Informasi seperti itu teman-teman. Nah, informasi ini didasarkan pada September tahun 2025 sebesar 91 triliun orang yang galbay atau orang yang menggunakan pinjol meningkat sebanyak 22,16% secara tahunan. Angka 90,9 triliun tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 74 triliun. Sedangkan secara bulanan angka itu juga naik sekitar 3,86% dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun. Pertumbuhan pembiayaan ini diiringi dengan peningkatan kredit macet atau tingkat one prestasi 90 hari mencapai 2,82% pada September 2025, lebih tinggi sedikit dibandingkan Agustus 2025 di level 2,60%. Artinya orang yang tidak bayar pinjol itu bertambah banyak. Itu ya, dari angka ini sudah kelihatan dari peningkatan penggunaan pinjol yang 87,61 triliun itu meningkat menjadi 90,99 triliun. Nah, itu dia teman-teman ya. Bahkan ada seorang teman yang menyarankan bahwa kalau kita minjam di aplikasi, baiknya itu di aplikasi yang P2P lending saja. Karena resiko dari P2P lending itu adalah perdata. Nah, seperti yang disebutkan teman kita ini, saran ya buat rekan-rekan yang lain, kalau niat galbay tolong diperhatikan platform ya, biar nggak salah langkah, karena memang rata-rata pada takut DC datang. Sedikit saran kalau yang mau galbay, mending pilih platform yang pendanaan P2P seperti ada kami, Asetku dan lain-lain. Karena kalau P2P jelas kesepakatan perdata antara kedua belah pihak. Nah, untuk kata-kata ini saya katakan ada benarnya, ada juga tidaknya, terutama untuk yang menjaga keamanan. Masih banyak data yang bocor, tapi untuk kesepakatan perdata antara kedua belah pihak ini benar. Dan ini hanya terjadi di P2P lending. Ingat ya, pinjol P2P lending itu berbeda dengan yang namanya pinjol multifinance, kredit digital ataupun bank-bank digital lainnya. Karena yang P2P lending inilah yang jatuhnya masih perdata sampai hari ini. Itu teman-teman ya. Di sini saya mau bagikan lagi update buat kalian ya, beberapa pinjol yang ada DC lapangannya yang mungkin kalian masih takut kali dengan keadaan kalian. Contohnya saja yang pinjol-pinjol multiguna yang memang ada DC lapangan. Tapi akan saya jabarkan di sini biar kalian tahu apakah hutang saya ini masuk ke dalam perdata ataukah masuk ke dalam penarikan fidusia. Yang pertama itu adalah Aku Laku. Aku Laku ini kalau kalian ngambil barang, ingat ya, ngambil barang itu jatuhnya bisa fidusia. Tapi kalau kalian ngambilnya itu adalah uang, jatuhnya tidak fidusia, tetap kembali kepada P2P lending. Itu ya, dan dia ada DC lapangan, pasti akan datang, walaupun cuma 1 kali dia pasti akan datang, dan jaraknya itu biasanya agak jauh, sekitar 8 bulan, bahkan ada yang setahun galbay baru datangnya DC. Lanjut lagi ya, Kredivo. Nah, Kredivo ini jelas teman-teman ya, dia ini lebih kepada fidusia. Jadi kalau seandainya kalian minjam untuk beli barang, pasti barang kan akan ditarik. Mau itu HP, laptop, atau barang-barang elektronik itu dia pasti akan menarik. Kecuali kalau untuk uang. Uang ini tidak akan menarik fidusia kalian karena jatuhnya masih perdata. Lanjut lagi Indodana, ini pun hampir sama teman-temannya dengan Aku Laku dan Kredivo. Dia DC lapangannya ada. Indodana pun juga sudah mulai ada yang namanya pinjaman multiguna ya. Kalau tetap kalian mengambil dari Indodana dan itu adalah barang, berarti barangnya tetap bisa ditarik oleh si pemilik barang tersebut. Gitu ya. Lanjut lagi itu adalah Cairin, ada di lapangan. Ini hanya pinjaman untuk konsumtif uang, berarti tidak akan ada namanya penarikan paksa. Lanjut lagi Ivoji, ada di lapangan. Dan DC lapangan dari Cairin dan Ivoji ini datangnya random dan itu jaraknya jauh. Ya, biasanya ada sekitaran Jawa sampai Bogor saja. Selebihnya itu tidak ada. Lanjut lagi HCI, Tunaiku, dan Kredit Pintar. Nah, ini termasuk juga Tunaiku ya. Kalau kalian ada pinjaman bukan uang, tetapi memang dia kalian mengambil untuk barang, pasti akan ada penarikan. Sama halnya seperti yang di atas. Segala sesuatu pinjaman kalau kalian sudah gunakan untuk belanja,
Ya, beda dengan belanja baju teman-teman ya. Belanja yang nilainya agak di atas dari 5 juta dan itu pun belanja barang dan di daerah kalian tergolong DC-nya ada, biasanya dia akan menarik barang tersebut. Ingat, kalian dilarang untuk memberikan barang itu dengan pikiran kalian bahwa saya kalau balikin barang pasti akan lunas. Jangan. Yang boleh itu adalah DC-nya datang, memberikan surat pengambil penyitaan barang karena ada video saya dalamnya, kemudian kalian suruh tanda tangan dan barang itu akan ditarik. Baru itu yang sah. Ya, tapi kalau DC datang tanpa membawa surat ini itu terus menarik barang kalian, jangan berikan. Lanjut lagi adalah Go Pinjam, kemudian Singa ID, Dana Rupiah, dan lagi itu Rupiah Cepat. Ya, nah ini sama halnya dengan yang lainnya. DC lapangannya ada, jaraknya datang tergantung tempat tinggal kalian. Kalau kalian di kota, berarti dia bisa 1 bulan galbay udah datang. Tapi kalau kalian galbaynya di luar ataupun di daerah pegunungan ataupun di daerah-daerah terpencil, biasanya mereka nggak datang. Ya hanya di kota-kota saja. Beda dengan Kredivo ataupun Aku Laku, mereka walaupun daerah terpencil juga akan datang, tetapi jaraknya yang agak lama untuk didatangin. Gitu ya. Terus lagi itu ada Pundi, kemudian Uatas, kemudian Julo. Nah ini ada DC lapangannya tetapi random, hanya di wilayah Jabodetabek saja. Sama halnya dengan yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu pinjaman Uatas, Julo, dan Rucep ini lebih kebanyakan kepada uang, bukan kepada barang. Ya, uang ini tidak akan ada jaminannya paling KTP. KTP tidak bisa dijaminkan untuk masuk kepada pengadilan, itu hanya syarat sah ketika kalian meminjam. Nah untuk itu ya teman-teman semuanya perlu perhatikan, kalau di antara yang saya sebutkan ini tidak ada, berarti kalian aman. Karena apa? Biasanya yang saya sebutkan ini banyak linknya ke beberapa pinjol-pinjol menengah ke bawah. Salah satu contoh adalah Shopee. Shopee saya tidak masukkan di sini karena Shopee ini DC lapangannya hanya di Jakarta saja, selebihnya tidak ada. Tetapi ketika kalian galbay di Shopee, ini linknya banyak. Bahkan ada yang bilang, saya sengaja mbak tetap di Shopee saya bayarin biar nanti saya bisa ngambil dengan yang ini kalau seandainya ada perlu, karena pinjam dengan keluarga itu susah. Boleh, saya bilang kayak gitu. Kalau seandainya memang nggak bisa lagi mbak, nggak ada uang lagi mbak, galbaykan saja. Ya ingat, galbay itu untuk memperbaiki ekonomi, bukan malah untuk memperburuk kehidupan kalian. Kalau memang kalian niat untuk terlepas dari namanya pinjol, pasti ada jalannya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan semoga kita diberkahi dari Jumat sekarang sampai Jumat-Jumat berikutnya. Itu dia kata-kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.